baginda Nabi mendapatkan surat Al-Maidah ayat 3. Ayat itu turun di lereng Jabal Rahmah. Kata Umar, aku tahu persis di mana ayat itu turun, karena ketika itu sedang wukuf di Arafah, karena ketika itu pada hari Jumat yang kemudian disebut sebagai Hajjul Akbar. Wukuf pada hari Jumat, ya, Haji Akbar. Ketika ayat ini turun, al-yawma ya'sal ladina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni, kata Allah dalam surat Maidah 3 memulai ayat itu. Hari ini orang-orang kafir mereka sudah putus asa dengan agama kalian. Dalam surat Al-Fatah, ya, Allah mengatakan walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Kemudian diulang oleh Allah dalam surat At-Taubah yang turun tahun ke-9, 1 tahun sebelum turunnya surat Al-Maidah ayat 3. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Allah berjanji akan memenangkan Islam ini. Begitu turun surat Al-Maidah ayat 3 dan kemenangan itu sudah didapatkan oleh kaum muslimin pada saat penaklukan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah, tahun ke-9 Hijriah. 73 kabilah dari seluruh jazirah Arab yang sekarang meliputi 7 negara: Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Yaman, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab. Mereka datang semua menghadap Nabi, menyatakan ketundukan mereka, keislaman mereka kepada Rasulullah di Madinah tahun ke-9 Hijriah, sehingga Rasulullah tidak bisa menunaikan ibadah haji. Mereka datang menghadap Nabi, menyatakan ketundukan mereka, keislaman mereka. Allah turunkan surat Taubah, dimulai tanpa bismillah, karena Allah membatalkan apa yang selama ini menjadi dispensasi untuk orang-orang musyrik. Allah memulai ayat itu dengan menggunakan kalimat bara'atun minallah wa rasulih. Allah dan Rasulnya berlepas diri. Ya, Allah dan Rasulnya tidak lagi mengikat, ya, memberikan kompensasi, memberikan dispensasi kepada mereka. Ini surat Bara'ah, surat Taubah, tidak dimulai dengan bismillah. Maka apa yang sebelumnya masih dibolehkan untuk mereka, pada hari itu tidak boleh lagi. Bahkan ketika itu orang-orang musyrik, mereka masih ditolerir, sejak itu tidak boleh lagi. Ya. Patung-patung berhala tidak boleh lagi. Maka ketika Rasulullah Haji Wada tidak ada lagi berhala di kota Mekah, tidak ada lagi. Setelah turunnya Bara'ah, ya. Nah, jadi begitu turun surat Al-Maidah ayat 3, al-yawma ya'sal ladina kafaru min dinikum, hari ini orang-orang kafir mereka putus asa terhadap agama kalian, karena agama kalian sudah dimenangkan oleh Allah. Mereka sudah tidak bisa mengalahkan kalian, tidak bisa mengalahkan agama kalian. Al-yawma ya'sal ladina kafaru min dinikum fala takhshawhum, kata Allah, maka kamu jangan takut kepada mereka. Wakhshawni, takutlah kepadaku, kata Allah. Subhanallah. Kemudian Allah melanjutkan ayat itu, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini, kata Allah, diulangi al-yawmanya 2 kali. Hari ini, kata Allah, akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Begitu turun ayat ini, wajah kaum muslimin ketika itu setelah selesai wukuf, mereka berseri-seri muka mereka, karena mereka menyaksikan Islam sudah sempurna, Islam sudah menang, Islam sudah di atas angin. Tiba-tiba di tengah kegembiraan itu pecah tangis seorang hamba Allah, teman setia Nabi yang paling dekat dengan Rasulullah. Siapa orang itu? Abu Bakar As-Siddiq. Menangis ketika ayat itu turun. Kemudian para sahabat yang lain yang mereka bergembira, wajahnya berseri-seri, senyum mereka mereka menatap ke arah seorang hamba Allah ini, Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Ma yabkika ya Abu Bakar? Apa membuat kamu menangis ya Abu Bakar? Hari di mana Islam disempurnakan oleh Allah, di mana kita melaksanakan haji bersama Rasulullah, merayakan kemenangan, kenapa engkau menangis?" Kira-kira begitu pertanyaan mereka kepada Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Kata Abu Bakar As-Siddiq, tidak ada sesuatu yang sempurna kecuali itu pasti akan
Apa yang kamu maksud? Setelah ini orang yang paling kita cintai akan meninggalkan kita. Mereka tidak percaya dengan penjelasan Abu Bakar As-Siddiq. Mereka datang kepada Nabi, ya Rasulullah, benarkah yang disampaikan oleh Abu Bakar bahwa engkau setelah ini akan meninggalkan kami semua? Apa kata Nabi? Laqad sadaqa ma qala Abu Bakar. Kira-kira begitu. Oh, kama qala. Apa yang disampaikan Abu Bakar itu betul. Setelah ini aku akan meninggalkan kalian semua. Apa yang terjadi setelah mereka gembira dengan Islam yang sempurna, nikmat yang Allah cukupkan, nikmat yang Allah sempurnakan tadi, yang semula muka mereka berseri-seri, yang semula bibir mereka merekah senyum kegembiraan itu, tiba-tiba kemudian tangis pecah ketika itu, membelah kerumunan mereka para sahabat Nabi SAW karena mendengar berita wafatnya Rasulullah, meninggalkan mereka. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, begitulah peristiwa Haji Wada. Pengorbanan mereka, persatuan mereka, kemudian apa yang mereka berikan untuk Allah dan Rasulnya, yang ditutup dengan manis dengan surat Al-Maidah ayat 3 tadi, yang awalnya ditandai dengan rasa kegembiraan yang begitu luar biasa, akhirnya ditutup dengan tangisan karena mereka takut kehilangan orang yang paling mereka cintai, baginda Nabi Muhammad SAW.